Karena main sama adik. Kalau sudah ada di taskbar seperti ini, tinggal diklik. Kalau tidak ada, kita bisa klik menu start, kemudian kita cari tulisan ACD Lab Freeware, terserah yang versi berapa. Kita bisa klik di sini, kemudian kita bisa pilih Camscape. Jadi langsung diklik di sini saja. Oke, karena kita mendaki, ini akan diperbesar layarnya agar lebih jelas. Kemudian struktur yang akan kita gambar seperti ini. Jadi target kita, struktur yang akan kita buat seperti yang ada ini. Ini ada rantai terpanjangnya C sebanyak 8. Kemudian ada cabang di C nomor 3 dan C nomor 4. Kita langsung bisa mulai dengan cara klik draw chain. Jadi kita menggambar rantai. Klik di situ, kemudian klik di layar Camscape untuk C sebanyak 8. Setelah selesai seperti ini, kita lepaskan. Kita akan dapatkan seperti ini. Kemudian kita buat cabang di C nomor 3. Seperti ini, diklik kemudian diseret sehingga buat cabang baru. Kalau cabangnya cuma satu, kita klik sekali saja di sini. Selanjutnya kita bisa lakukan seleksi, bisa klik yang di sini atau yang di sini ya. Ini ada select and move, kalau yang di sini adalah select, rotate and resize. Kita pilih yang ini saja, kemudian kita seleksi struktur molekul yang barusan kita buat. Mas. Ya Allah, Mas. Mas. Caranya klik di dekat molekul itu sendiri, klik di sini seperti ini sehingga ada muncul tanda titik masing-masing, di sisi ada 3. Setelah itu kita klik menu tools, kemudian kita bisa tambahkan add explicit hydrogen atau bisa menekan tombol .
Ctrl Shift Y di keyboard. Kita klik saja di sini. Biarkan saja seperti yang ada. Kemudian kita bisa lakukan clean structure. Clean structure bisa diakses lewat tools, kemudian kita pilih ini atau dengan menekan tombol F9 atau bisa juga menekan toolbar yang ada di sini, clean structure, sama saja ya. Kita pilih yang di sini saja atau yang di sana boleh, silakan. Kita klik sekali. Ini munculnya seperti ini, biarkan saja masih dalam bentuk terseleksi. Kalau misalnya seleksinya lepas, silakan klik lagi di dekat molekul yang kita akan tata ini. Selanjutnya kita bisa balik lagi ke menu tools. Terus kita remove explicit. Hidrogen, kalau yang pertama tadi kan kita tambahkan, yang ini kita remove explicit hidrogen, artinya hidrogennya itu tidak terbentang, dia akan termampatkan. Klik di sini. Oke, kita sudah mendapati model seperti ini, sudah mulai mendekati yang ada. Sekarang tinggal kita atur panjang ikatan. Sebenarnya panjang ikatan yang ada ini sudah sama, hanya saja posisi ikatan itu tidak tampak karena terhalang H2 di sini, terhalang H. Kalau ini kan tidak terhalang sama sekali. Sebenarnya panjangnya sama dengan ini semuanya. Nah, sekarang kita buat agar tampak. Caranya kita seleksi lagi ya, klik di dekat molekul itu. Kemudian kita klik menu tools, klik di sini dan kita pilih structure property. Klik di situ. Ini masih dalam bentuk terseleksi. Selanjutnya kita akan ubah panjang ikatan dan ukuran fontnya agar lebih besar sedikit. Di bagian sini ada tulisan size calculation. Kita bisa klik di sini agar autonya itu tidak tercentang. Klik sekali, kemudian ini kita bisa pilih ukuran fontnya 12, kemudian panjang ikatannya kita bisa buat misalnya 1,2 cm. Kalau auto tercentang maka nanti apapun yang kita lakukan perubahan di sini, yang lain ikut berubah. Kalau ini kan sesuai dengan yang kita buat. Pastikan juga seandainya C yang di tengah-tengah ini tidak nampak, berarti kita harus tampilkan dulu melalui show carbon, kemudian centang tanda all-nya. Kalau sudah selesai semuanya ini, kita bisa langsung klik apply. Maka kita akan dapati struktur model seperti ini. Kalau ini kurang ke tengah, silakan klik dimanapun berada. Yang penting muncul seperti ini, klik, tahan, kemudian seret. Jadi seperti ini. Nah, di sini tampak bahwa ikatan sesungguhnya sudah sama. Jadi yang ini dengan ini sama semua sebenarnya. Hanya terhalang oleh H ini tadi. Ada H2 ini menghalangi. Kemudian kita akan posisikan, ini kan ada H3C. Di kebanyakan buku biasanya dituliskan CH3 kalau di ujung. Ini kita bisa putar agar posisi H-nya ada di sebelah kanan C, tidak di sebelah kiri seperti ini. Di sini ada yang namanya tool untuk mengubah posisi, change position. Kalau kita dekatkan akan muncul tulisan seperti itu. Kita klik di situ dan kita klikkan di C, di mana hanya akan dipindah posisi seperti ini. Kalau ini kurang ke tengah, silakan klik dimanapun berada. Yang penting muncul seperti ini, klik, tahan, kemudian seret. Jadi seperti ini. Nah, di sini tampak bahwa ikatan sesungguhnya sudah sama. Jadi yang ini dengan ini sama semua sebenarnya. Hanya terhalang oleh H ini tadi. Ada H2 ini menghalangi. Kemudian kita akan
posisikan, ini kan ada H3C. Di kebanyakan buku biasanya dituliskan CH3 kalau di ujung. Ini kita bisa putar agar posisi H-nya ada di sebelah kanan C, tidak di sebelah kiri seperti ini. Di sini ada yang namanya tool untuk mengubah posisi, change position. Kalau kita dekatkan akan muncul tulisan seperti itu. Kita klik di situ dan kita klikkan di C, di mana H-nya akan dipindah posisinya. Sekali klik hasilnya seperti ini, 2 kali klik seperti ini, 3 kali klik akan seperti itu. Seandainya mau mengembalikan lagi, silakan klik lagi seperti ini. Pokoknya diklik saja sampai posisi H seperti yang kita kehendaki. Sekali lagi, ini sebenarnya sudah sama ya, panjang ikatan ini sudah sama. Ini kalau kita ubah-ubah posisi H-nya, maka akan tampak betul bahwa panjang ikatannya sudah sama. Namun secara visual mungkin kita kehendaki berbeda. Yang penting tampak sama. Maka ini kita bisa lakukan penggeseran secara manual. Jadi kita pilih ini, ada select and move. Kemudian kita klik di situ dan kita geser dengan menggunakan tanda panah di keyboard yang menghadap ke atas. Kita klik beberapa kali sampai panjang ikatan sedikit lebih pendek seperti ini. Oke, misalnya cukup. Kemudian untuk yang ini sama, klik di sini, kita turunkan dengan menekan tanda panah yang menghadap ke bawah di keyboard. Diklik beberapa kali sampai panjang ikatannya sesuai. Nah, untuk yang ini menurunkan yang ini, maka ini kita seleksi ya. Ini ingat, kita masih ada di posisi sini dan ini terpilih lasso on off. Kita klik seperti ini, kita seleksi ya. Jadi sekali lagi caranya, kita klik di sini seperti ini. Kalau lassonya dalam bentuk seperti itu, lasso. Kalau ini kan dalam bentuk kotak ya. Kalau kotak enak seperti ini. Silakan saja mau lasso mau model kotak boleh. Setelah kita seleksi, kembali kita tekan tanda panah menghadap ke bawah di keyboard sampai panjang ikatannya kurang lebih sama. Kalau sudah selesai seperti ini kita bisa simpan, kita bisa screen capture atau kita bisa cropping untuk betul bahwa panjang ikatannya sudah sama. Namun secara visual mungkin kita kehendaki berbeda. Yang penting tampak sama. Maka ini kita bisa lakukan penggeseran secara manual. Jadi kita pilih ini, ada select and move. Kemudian kita klik di situ dan kita geser dengan menggunakan tanda panah di keyboard yang menghadap ke atas. Kita klik beberapa kali sampai panjang ikatan sedikit lebih pendek seperti ini. Berbeda. Yang penting tampak sama. Maka ini kita bisa lakukan penggeseran secara manual. Jadi kita pilih ini, ada select and move. Kemudian kita klik di situ dan kita geser dengan menggunakan tanda panah di keyboard yang menghadap ke atas. Kita klik beberapa kali sampai panjang ikatan sedikit lebih pendek seperti ini. Oke, misalnya cukup. Kemudian untuk yang ini sama, klik di sini, kita turunkan dengan menekan tanda panah yang menghadap ke bawah di keyboard. Diklik beberapa kali sampai panjang ikatannya sesuai. Nah, untuk yang ini menurunkan yang ini, maka ini kita seleksi ya. Ini ingat, kita masih ada di posisi sini dan ini terpilih lasso on off. Kita klik seperti ini, kita seleksi ya. Jadi sekali lagi caranya, kita klik di sini seperti ini. Kalau lassonya dalam bentuk seperti itu, lasso. Kalau ini kan dalam bentuk kotak ya. Kalau kotak enak seperti ini. Silakan saja mau lasso mau model kotak boleh. Setelah kita seleksi, kembali kita tekan tanda panah menghadap ke bawah di keyboard sampai panjang ikatannya kurang lebih sama. Kalau sudah selesai seperti ini kita bisa simpan, kita bisa screen capture atau kita bisa cropping untuk diinsertkan, ditambahkan ke dalam dokumen yang kita punyai. Seandainya kita ingin mengurangi jumlah C yang di ujung, itu tinggal klik di sini ya. Diklik di sini, kemudian kita bisa tekan tombol delete di keyboard. Jadi C-nya sekarang menjadi 7. Kalau ingin menggantikan gugus, misalnya yang di ujung, ini kita gantikan dengan OH, tinggal klik saja. Caranya diklik O, kemudian kita klikkan di C-nya, maka berubah seperti ini. Begitu dan seterusnya untuk mengganti gugus, kita bisa coba sendiri. Misalnya CH3, kita gantikan dengan NH2, klik sekali seperti ini. Tapi kalau yang ini kita akan gantikan
NO2, kita bisa klik tool yang ada di sini, edit atom label. Klik di sini, kita klikkan di sini. Kemudian kita tuliskan di situ NO2. Klik insert, maka dia akan berubah seperti ini. Nah, model seperti inilah yang perlu kita pahami sehingga terampil ketika ingin membuat struktur molekul seperti pada textbook yang umum digunakan. Walaupun disarankan kita menggunakan struktur model zigzag, tetapi demi kejelasan kita bisa buat struktur lurus seperti yang ada ini. Cukup sekian, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di C-nya, maka berubah seperti ini. Begitu dan seterusnya, ikatannya kurang lebih sama. Kalau sudah selesai seperti ini kita bisa ini kita gantikan dengan punyai. Seandainya kita ingin mengurangi jumlah C yang di ujung, itu tinggal klik di sini ya. Diklik di sini, kemudian kita bisa tekan tombol delete di keyboard. Jadi C-nya sekarang menjadi 7. Kalau ingin menggantikan gugus, misalnya yang di ujung, ini kita gantikan dengan OH, tinggal klik saja. Caranya diklik O, kemudian kita klikkan di C-nya, maka berubah seperti ini. Begitu dan seterusnya. Untuk mengganti gugus, kita bisa coba sendiri. Misalnya CH3, kita gantikan dengan NH2, klik sekali seperti ini. Tapi kalau yang ini kita akan gantikan NO2, kita bisa klik tool yang ada di sini, edit atom label. Klik di sini, kita klikkan di sini. Kemudian kita tuliskan di situ NO2. Klik insert, maka dia akan berubah seperti ini. Nah, model seperti inilah yang perlu kita pahami sehingga terampil ketika ingin membuat struktur molekul seperti pada textbook yang umum digunakan. Walaupun disarankan kita menggunakan struktur model zigzag, tetapi demi kejelasan kita bisa buat struktur lurus seperti yang ada ini. Cukup sekian, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dek, punya Bianca di mana? Mas. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memberitahukan teman-teman tentang informasi mengenai cara untuk menamai struktur secara otomatis dengan aplikasi ChemSketch. Pertama, kita mencoba untuk menamai struktur yang mudah terlebih dahulu seperti air. Sebelumnya kita harus menggambar struktur 2 dimensinya dulu ya. Kita menggambar struktur dimensi air. Seperti ini, kemudian klik select. Setelah sudah menggambar struktur 2 dimensi, klik select, diselect strukturnya, kemudian klik generate name for structure. Nah, ini otomatis penamaan struktur ini langsung berada di bawahnya. Kemudian lanjut dengan struktur yang lebih rumit sedikit. Contohnya saya punya etanol. Kita gambar struktur etanol. Oke, seperti ini. Kita rapihkan dulu, diselect, kemudian kita clean structure. Nah, gimana sih cara untuk menampilkan atom C pada di tengah-tengah ya? Caranya itu dengan cara diselect, kemudian klik tools, kemudian pencet structure properties. Nah, di show carbon ini ada pilihan all. Nah, ini bisa diklik all-nya, kemudian klik apply. Nah, ini sudah berubah
ini sudah muncul. Klik select setelah sebelumnya kita harus menggambar struktur 2 dimensinya dulu ya. Kita menggambar struktur dimensi air. Oke. Mama yang Seperti ini. Kemudian klik select setelah sudah menggambar struktur 2 dimensi, klik select, diselect strukturnya, kemudian klik generate name for structure. Nah, ini otomatis penamaan struktur ini langsung berada di bawahnya. Kemudian lanjut dengan struktur yang lebih rumit sedikit. Contohnya saya punya etanol. Kita gambar struktur etanol. Oke, seperti ini. Kita rapihkan dulu, diselect, kemudian kita clean structure. Nah, gimana sih cara untuk menampilkan atom C pada di tengah-tengah ya? Caranya itu dengan cara diselect, kemudian klik tools, kemudian pencet structure properties. Nah, di show carbon ini ada pilihan all. Nah, ini bisa diklik all-nya, kemudian klik apply. Nah, ini sudah berubah. Ini sudah muncul. Nah, ini bisa dirapikan sedikit, kemudian diselect. Boleh dirapikan dengan diselect, kemudian clean structure. Nah, seperti ini. Nah, gimana sih cara untuk menamainya? Sama seperti sebelumnya. Diselect, kemudian klik generate name for structure. Nah, ini otomatis nama senyawa ini akan muncul. Oke, contoh selanjutnya ada asam 3-klorobutanoat. Sebelumnya kita gambar dulu sama seperti sebelumnya. Butanoat. Nah, kemudian ini saya pengen munculkan C-nya, atom C-nya. Diselect, kemudian tools, kemudian struktur properties. Sama seperti tadi di show carbon ada pilihan all, itu diklik, kemudian apply. Nah, ini udah muncul ya atom C-nya. Kemudian ini saya pindahkan di bawah. Kemudian kita gambar untuk gugus fungsi karboksilat. Tambahkan OH di atas sini. Kemudian OH lagi di sini. Nah, bagaimana sih cara untuk membuat ikatan rangkap? Nah, untuk membuat ikatan rangkap, teman-teman hanya klik saja rantainya, diklik. Nah, ini udah jadi ikatan rangkapnya ya. Kemudian kita harus menggambar satu lagi kloro. Kloronya asam 3-klorobutanoat. boleh Mas, banyak-banyak Mas. Nah, di sini. Kemudian kita Kemudian kita select, kita rapihkan biar lebih rapi, di select, kemudian clean structure seperti ini. Kemudian kita beri nama sama seperti sebelumnya, di select, kemudian di generate name for structure. Nah, ini udah muncul ya 3-chlorobutanoic acid. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin memindahkan struktur ini ke Word, gampang, ini tinggal di select, kemudian edit, copy,